mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami mempersembahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat buat kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci, Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam digunakan juga ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan rohani dari saudara seiman yang ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita untuk kami jawab melalui doa malam ini. Dan doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini, sehingga kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Nah, saudara sekalian, kali ini kami ingin mengajak merenungkan tentang akhir tahun ya saudara. Ini tanggal 29 Desember tahun 2023. Jadi 2 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Istilahnya umur kita bertambah 1 tahun. Begitu. Kita semakin berumur dan kita akan meninggalkan tahun 2023. Nah, ini yang kami ingin kita merenungkannya, makanya judul renungan malam ini adalah melupakan yang harus dilupakan. Melupakan yang harus dilupakan. Kita baca dulu dasar firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 13. Kalau saya baca seluruh ayat, satu ayat ini bunyinya begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, ini yang akan menjadi fokus perenungan kita, yaitu Filipi pasal 3 ayat 13b, saudara ya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, saya punya pengalaman tersendiri dengan firman Tuhan di bagian ini, saudara ya. Jadi nanti kita akan merenungkan firman Tuhan ini juga kita gunakan untuk menyikapi meninggalkan tahun 2023.
Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan dulu tentang kenangan. Jadi kita akan meninggalkan tahun 2023 itu kan pasti tahun ini memiliki kenangan toh. Ada banyak hal atau paling tidak ada 1-2 hal yang menjadi kenangan. Nah, kalau saya merenungkan, kenangan itu ada yang pahit. Ya. Kenangan ada yang pahit. Makanya ketika saya mendapatkan firman Tuhan di bagian ini dulu saya kaget. Oh, jadi ternyata Tuhan juga sudah mengatur. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Nah, begitu. Jadi begini. Saya sendiri pernah punya kenangan pahit. Ya. Yang namanya kenangan pahit itu tidak mudah dilupakan tetapi disesali gitu loh. Jadi apa yang terjadi kepada kita dan itu menjadikan penyesalan. Dan ini ada banyak hal. Ya, kalau saya mengamati saja. Saya contohkan beberapa pengamatan. Ada orang yang menyesal seumur hidup karena salah memilih jodoh. Ada yang seperti itu? Nah, kalau ada yang seperti itu, renungan kali ini pas untuk Anda. Contohnya, ya, saya pernah ketemu dengan seseorang karena saya itu oleh anugerah Tuhan banyak punya pengalaman mengkonseling orang. Ada yang berkata, wah Pak, saya dulu mendapat suami yang ini. Saya jadi teringat calon suami atau pacar saya, ya. Dulu pernah membina hubungan dengan seorang pria yang lain gitu. Nah, saya sempat tanya jawab. Nah, sekarang di mana pria yang lain itu? Ya ada di tempat lain sih, sudah punya istri, punya anak, hidup bahagia gitu. Nah, tapi kalau saya mengalami hal-hal yang menyusahkan dengan suami saya, itu saya jadi teringat itu. Nah, itu namanya kenangan, Saudara ya. Nah, mungkin ada yang lebih lagi, ada yang hidupnya lebih sengsara lagi, punya pasangan hidup tapi lebih sengsara. Lalu kenangan itu muncul, jadi tidak bisa dilupakan. Penyesalan, waduh, saya mendapatkan jodoh yang ini. Sebetulnya kalau saya dulu memilih yang itu, wah, jauh lebih baik. Sekarang hidupnya enak dan seterusnya. Nah, kemudian langkah-langkah, katakanlah ada orang yang dulu cukup kaya raya, punya perusahaan, tapi karena salah langkah perusahaannya jadi bangkrut. Sekarang hidupnya jadi lebih sengsara daripada yang dulu. Itu namanya kenangan pahit. Dan itu tidak mudah dilupakan, Saudara ya. Karena kebangkrutan itu, jadi penyesalan begitu. Nah, yang paling banyak saya temui itu adalah orang-orang yang menggugurkan kandungan, Saudara. Ya, orang yang pernah menggugurkan kandungan itu setelah waktunya berlalu cukup lama dan sekarang hidupnya lebih mapan, itu dia teringat, waduh, dulu anak saya bunuh, gitu. Ada yang seperti itu. Nah, kalau ada yang seperti itu, perhatikan renungan kali ini. Renungan ini untuk Anda. Ya, wah, anak saya bunuh. Seandainya anak itu hidup, sekarang sudah sebesar apa ya? Itu namanya kenangan, ya. Jadi sesuatu yang sudah lewat dan mengusik, selalu teringat terus, dan itu menjadi kenangan pahit dan mengganggu. Nah, gitu. Itu namanya kenangan. Saya juga mendapati sebuah kisah. Ada sebuah keluarga, saya lupa ini, kayaknya jemaat dulu ya. Ya, karena oleh anugerah Tuhan saya melayani sudah cukup lama lah. Ada sebuah keluarga yang kehilangan anaknya. Itu meninggal. Saya lupa itu keluarga mana ya yang pernah saya jumpai. Tapi ceritanya begini, keluarga itu membuka bengkel di rumahnya. Nah, ayahnya itu mengemas atau mewadahi satu cairan untuk keperluan bengkel itu di botol minuman ringan. Jadi
maaf menyebut nama merek ya, semacam Aqua begitu. Nah, jadi ini cairan untuk keperluan bengkel. Jadi cairan ini berbahaya untuk diminum. Nah, tentu saja seperti itu ya. Saya lupa cairannya apa. Ya mungkin semacam spiritus atau bensin atau apalah gitu ya. Pokoknya cairan untuk keperluan bengkel. Nah, anaknya yang masih berumur sekitar 3 tahunan lah gitu. Nah, itu taunya kan sesuatu yang berwarna bening di dalam botol minuman ringan diminum seperti itu. Sedangkan orang tuanya tidak memperhatikan. Orang tuanya yang satu sibuk di bengkel, yang ibunya entah mengerjakan apa. Lalu anak itu minum cairan itu, saudara. Sampai banyak, maka dia keracunan, dibawa ke rumah sakit dan tidak tertolong. Nah, coba kalau saudara menjadi ayah atau menjadi orang tua yang memiliki keteledoran semacam itu kenangan pahit loh saudara, dan itu tidak mudah dilupakan. Saya sendiri punya kenangan pahit semacam itu. Ya boleh saya tambahkan ya. Jadi waktu anak saya lahir, itu kakak sepupu saya dari Jogja, suami istri, datang ke rumah saya jauh-jauh dari luar kota naik sepeda motor berdua. Nah, lalu ketika kakak saya datang, saya harus pergi karena ada hal yang harus saya selesaikan. Saya anggap lebih penting daripada kehadiran kakak saya, seperti itu. Saya pikir saya pergi hanya sebentar. Tapi ternyata saya pergi itu tertahan-tahan sehingga cukup lama. Hati saya ingin segera pulang, enggak bisa. Karena keperluannya belum selesai. Makanya ketika saya pulang, waktunya sudah cukup lama. Nah, sehingga begitu saya pulang, kakak saya suami istri berkata begini, nah ini sudah kamu sudah pulang, aku akan segera pamit. Loh, kok pamit gimana? Nah, ya sudah cukup lama di sini, sudah ketemu sama anakmu, sama istrimu. Loh ya, tapi ketemu saya barusan datang, saya pamit, dan sekarang barusan saya pulang, kakak sudah pamit. Gimana? Gitu. Nah, saya tidak bisa menahan dia. Tidak apa-apa. Sudah ketemu, sehat semua. Dia datang dengan membawa kado buat kelahiran anak saya. Lalu saya tanya sama istri saya, disuguhin apa? Tidak disuguhin apa-apa. Loh, lah cukup lama tadi nggak disuguhin apa-apa. Gulanya habis dan dompetnya terbawa oleh ayah. Waduh, saudara bisa membayangkan itu peristiwa kecil. Tapi bagi saya itu teringat berhari-hari, saudara, berbulan-bulan bahkan. Menyesal betul saya, hanya gara-gara masalah itu. Malam saya selalu teringat. Bahkan sekarang sudah berpuluh-puluh tahun saya masih teringat peristiwa itu. Itu namanya kenangan buruk yang disesali. Nah, gitu saudara ya. Nah, oleh anugerah Tuhan ya, semuanya diatur oleh Tuhan. Kakak sepupu saya ini, mereka suami istri sekarang sudah dipanggil Tuhan. Tapi peristiwa itu begitu membekas. Ya, ada hal yang selalu teringat gitu. Jadi kalau mengingat sesuatu, sekarang saya membaca Filipi pasal 3 ayat 13, saya selalu ingat akan peristiwa itu, saudara. Itu artinya ada sebuah kenangan, ada sebuah peristiwa yang tidak mudah dilupakan. Itu saya yakin setiap orang punya, hanya kadarnya berbeda. Coba saudara ingat tahun ini saudara punya kenangan apa yang tidak mudah dilupakan, seperti itu. Kalau itu ada, itu mari kita memperhatikan firman Tuhan seperti ini. Karena saya membagikan ini karena ini pernah menjadi pergumulan panjang dalam hidup saya. Gara-gara peristiwa yang saya alami itu, hidup saya jadi terganggu. Saya tidak tenang. Siang malam saya teringat, kalau ketemu kakak saya itu, saya jadi teringat peristiwa itu, merasa bersalah dan gak enak dalam hati itu, sesek gitu saudara ya. Tapi ternyata firman Tuhan memberitahukan kepada kita, menyatakan kepada kita melalui ilham roh yang diberikan kepada Rasul Paulus menuliskan, aku melupakan apa yang telah di belakangku.
dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Nah gitu saudara ya. Jadi firman Tuhan menyatakan hal-hal yang pahit, yang kalau diingat itu menyiksa diri, itu dilupakan. Itu saya menerimanya, firman Tuhan ini menyatakan demikian. Makanya kalau saudara punya kenangan pahit tahun 2023, 2 hari lagi akan kita tinggalkan, itu kenangan buruk yang membuat hidup tersiksa atau hati tersiksa itu dilupakan. Firman Tuhan mengatakan begitu. Ya, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Dan yang lebih penting ini, mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, saudara. Jadi nanti menghadapi tahun-tahun ke depan ini, sepanjang Tuhan masih memberikan hidup dan umur panjang kepada kita, ini fokusnya ke sana. Jadi hal itu tidak boleh mengganggu. Nah, dalam satu hal ini firman Tuhan berbicara demikian. Hal-hal yang merupakan kenangan buruk, pahit, dan siksaan itu dilupakan, harus dilupakan. Karena firman Tuhan berkata begitu. Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita. Fokusnya kepada apa yang ada di hadapan kita. Yang akan kita perbuat, akan kita hasilkan, akan kita keluarkan prestasi yang lebih baik untuk hal yang lebih baik dalam hidup kita yang akan datang. Nah begitu loh saudara. Jadi firman Tuhan ini memberikan petunjuk yang pada akhirnya menyehatkan jiwa saya. Lu tadinya jiwa saya kurang sehat saudara. Saya selalu teringat gitu. Apalagi hari-hari pertama-pertama itu hal itu terjadi. Waduh, siang malam saya tersiksa. Waduh, menyesal, betul menyesal. Nah ini loh. Jadi ini yang perlu dilupakan. Kemudian mengarahkan diri kepada hal yang ada di depan. Nah, untuk menjadi catatan bahwa peristiwa yang lalu atau kenangan itu boleh saja diingat, boleh. Tapi untuk digunakan sebagai introspeksi. Nah, gitu. Ya, digunakan sebagai introspeksi, dicari untuk kebaikannya ke depan. Jadi peristiwa yang sudah lalu itu yang salah, yang menghasilkan hal-hal yang buruk, yang menghasilkan hal-hal yang tidak membangun, kita ingat untuk tidak diulangi, menjadi pelajaran dan pengalaman yang baik, menjadi guru yang baik buat kita untuk hidup lebih baik ke depan, seperti itu. Nah, ini sepertinya hal kecil, tapi kalau bagi saya, karena saya pernah mengalami pergumulan, mungkin bagi saudara-saudara yang tidak pernah memiliki kenangan buruk dan disesali sampai dalam waktu lama semacam ini, saudara menganggap renungan ini tidak begitu penting. Tapi bagi saudara-saudara, dan saya yakin setiap orang itu memiliki hal yang semacam ini, maka firman Tuhan ini menjadi penting buat kita. Jadi nilai yang saya dapat ketengahkan ini dalam rangka meninggalkan tahun 2023 dan kita akan menyongsong tahun 2024 ya, berbicara masalah kenangan dan melupakan hal-hal yang harus dilupakan ya. Jadi judul renungan kali ini melupakan yang harus dilupakan. Makanya nilai yang dapat saya impartasikan bunyinya begini. Kenangan pahit di tahun-tahun yang lalu termasuk tahun ini yang perlu dilupakan harus dilupakan. Digunakan sebagai evaluasi untuk lebih baik. Saya ulangi, kenangan pahit yang menimbulkan penyesalan, ya. Kenangan pahit di tahun-tahun yang lalu termasuk tahun ini yang perlu dilupakan harus dilupakan. Digunakan sebagai evaluasi untuk lebih baik. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita mengakhiri doa malam kita ini dengan berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, berbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa, jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang sudah setia mengikuti dan mendukung. Kami memberitahukan bahwa doa malam live streamingnya diadakan setiap jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi yang live streamingnya diadakan setiap jam 5 pagi hari Senin sampai Sabtu. Dan saudara, temanya berbeda. Kalau yang doa pagi itu merenungkan firman Tuhan secara berurutan, kalau yang doa malam itu fokusnya sebetulnya menjawab pertanyaan dan mencermati hal-hal yang terjadi di sekitar kita pada zaman ini. Dan saudara yang terlambat mengikuti live streamingnya, katakanlah misalnya yang doa pagi, itu sebenarnya tidak ada kata terlambat. Kalau untuk mengikuti kesinambungan dari renungannya, karena yang doa pagi itu berkesinambungan, saudara tetap bisa membuka di channel kami, bahkan bisa membuka sejak hampir 3 tahun lalu, saudara-saudara sekalian, ya, membuka kembali renungan-renungan yang sudah lalu. Jadi untuk mengikuti perenungan ini dengan seksama, tinggal ikuti saja, tidak ada kata terlambat semacam itu. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.